Man mata wa alaihi salatu fardin lam tuqda wa lam tufda anhu. Bermula ini itu satu peringatan. Bermula siman yang meninggal iaman. Padahal sabit atasnya siman itu salat fardu. Niscaya tidak diqada akan dianya salat dan tidak dibayar fidyah akan dianya salat untuknya siman. Salat adalah ibadah badaniyah yang tidak bisa digantikan oleh orang lain. Tidak bisa digantikan oleh orang lain ketika seseorang masih hidup, juga tidak bisa digantikan ketika seseorang telah meninggal dunia. Karena demikian, bila ada seorang muslim yang meninggal dunia dan dia masih terutang kewajiban sholat, artinya ada sholat fardu yang tertinggal dan sholat itu belum diqada, lam tuqda wa lam tufda anhu. Maka tidak bisa digantikan dengan cara sholat itu diqada oleh orang lain untuk menggantikan sholatnya yang tertinggal, dan juga tidak bisa digantikan dengan cara membayar fidyah untuk menggantikan sholat yang tertinggal tersebut. Wa fi qaulin innaha tuf'alu anhu au sabiha amla. Dan pada satu kaul bahwa sungguhnya solat itu dikerjakan akan dianya solat untuknya. Siman itu berwasiat ianya siman dengannya solat atau tidak. Pendapat yang mu'tamad, solat yang tertinggal bagi orang yang telah meninggal ini tidak bisa digantikan dengan cara diqada dan juga tidak bisa digantikan dengan cara dibayar fidyah. Akan tetapi ada satu kaul pendapat Imam Syafi'i yang lemah, yang tidak kuat, yang menyatakan bahwa boleh diqada salat tersebut oleh orang yang masih hidup. Baik dia berwasiat atau dia tidak berwasiat. Hakahul Ubadiyyu an-Syafi'i di khabarin fihi, telah menghikayah akannya qaul oleh Al-Abbadi daripada Asy-Syafi'i karena hadis padanya qaul. Pendapat yang menyatakan boleh digantikan salat orang yang meninggal dengan cara mengqada salat tersebut oleh orang yang masih hidup, ini dihikayahkan oleh Al-Abbadi dari Imam Syafi'i. Karena ada hadis yang bisa dijadikan sebagai sandaran hukum bolehnya mengqada salat orang yang telah meninggal. Wa fa'ala bihi as-Subqiyyu an ba'di aqaribihi, dan telah mengerjakan dengannya qaul oleh As-Subqi untuk sebahagian
kerabatnya As-Subki. Salah seorang ulama senior dalam mazhab Syafi'i, yaitu Imam As-Subki, pernah mengamalkan qaul ini untuk mengqadha salat sebahagian keluarga beliau yang meninggal dunia dan salatnya tidak sempat diqadha ketika masih hidup. Wa yu'maru du siba zakaran wa unsa mumayyizun bi ansara ya'kulu wa yashrabu wa yastanji wahdahu ay yajibu ala kullin min abawayhi wa in ala thumma al-wasiyyi wa ala malikir raqiqi ay ya'murahu biha ay salati walau qada'a. Dan diperintahkan akan yang mempunyai sifat kekanak-kanakan. Diperintahkan akan anak kecil, laki-laki ada ia anak kecil atau perempuan yang mumayyiz, dengan bahwa jadi ianya si anak kecil itu makan ianya si anak kecil dan minum ianya si anak kecil dan istinja ianya si anak kecil, wahdahu hal keadaan sendirinya anak kecil. Artinya wajib atas tiap-tiap daripada dua ibu bapaknya sekalipun ke atas ia, ibu bapak kemudian si wasi, dan wajib atas pemilik raqiq oleh bahwa memerintahkan ianya tiap-tiap akannya si Zusibah dengannya sholat. Artinya sholat walau qadaan, walaupun ada ianya sholat itu qada. Zusibah adalah orang yang memiliki sifat kesabian, yaitu anak kecil. Anak kecil, baik dia berkelamin laki-laki atau ia berkelamin perempuan, apabila telah mencapai usia tamyiz. Mumayyizun, dia telah mencapai usia tamyiz, yaitu dia sudah bisa makan sendiri, sudah bisa minum sendiri, sudah bisa istinja sendiri. Ketika seorang anak kecil telah mencapai usia tamyiz, maka yang pertama sekali, ibu dan ayahnya wajib menyuruh dia untuk melakukan sholat. Wajib memerintahkan anak tersebut untuk mengerjakan sholat. Wa innalah, sekalipun ke atas ia, apabila ayahnya tidak ada, ibunya tidak ada, maka kewajiban ini beralih kepada kakeknya, neneknya, sampai seterusnya ke atas. Tummal wasi. Kemudian kewajiban menyuruh anak kecil sholat itu apabila tidak ada orang tuanya adalah kewajiban si wasi, orang yang menerima wasiat untuk mengurus anak tersebut. Wa ala malikir raqiqi, bila anak tersebut adalah seorang raqiq, maka yang bertanggung jawab untuk kemaslahatan anak tersebut adalah tuannya. Maka kewajiban untuk menyuruh sholat anak tersebut dibebankan kepada tuannya. Wa ala malikir raqiq. Walau qada'a, walaupun ada ianya sholat itu sholat qada'. Setiap waktu sholat, orang tua, si wasi, pemilik rakyat, ini wajib menyuruh anak kecil yang di bawah tanggung jawabnya untuk mengerjakan sholat. Dan apabila dia mengetahui bahwa anak tersebut pernah meninggalkan sholat, ini wajib disuruh agar anak tersebut mengqadha sholat yang tertinggal.
Wa bi jami'i syurutiha, dan dengan segala syarat-syaratnya salat. Li sab'in ay ba'da sab'in minas sinina ay inda tamamiha wa in mayyaza qablaha. Bagi 7, artinya sesudah 7 daripada tahun, artinya ketika sempurnanya 7 tahun. Sekalipun mumayyiz ianya si anak sebelumnya 7 tahun. Di catatan anak yang wajib disuruh sholat, ada 2 catatan. Catatan yang pertama, dia telah mumayyiz. Catatan yang kedua, dia telah berusia 7 tahun. Kalau dia belum berusia 7 tahun, walaupun sudah tamyiz, belum wajib diperintahkan sholat. Atau sebaliknya, dia sudah sampai 7 tahun tapi belum mumayyiz, juga tidak wajib diperintahkan untuk mengerjakan sholat. Wa bi jami'i syurutiha, kewajiban memerintahkan sholat kepada anak kecil bukan hanya sholat asal-asalan, akan tetapi sholat yang melengkapi semua syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Ini artinya sebelum berumur 7 tahun, anak itu sudah harus menguasai cara-cara melaksanakan sholat yang mencukupi syarat dan rukun. Karena ketika dia berumur 7 tahun, wajib diperintahkan dia untuk melaksanakan sholat, yang sholat itu melengkapi syarat dan rukunnya. Wa yambaghi ma'asyiratil amri at-tahdidu, dan sepantasnya beserta syirat amar itu tahdid. Bila disuruh baik-baik dia tidak mau, dibujuk dia tidak mau, ini mesti dibentak. Dia anak yang tidak mau dibujuk, tidak mau disuruh baik-baik sholat, dia mesti dibentak agar dia mau sholat. Wa yudrabu darban ghaira mubarrihin wujuban mimman zukira 'alaiha ay ala tarkiha walau qada'a au tarki syartin min syurutiha li isrin ay ba'da istikmaliha lil hadisi sahihi. Dan dipukul akan dianya si musibah akan sebagai pukul yang ghaira mubarrih, akan sebagai pukul yang tiada melukai, akan sebagai pukul yang wajib daripada siman yang telah disebutkan akan dianya siman, alaiha atasnya solat, artinya ala tarkiya atas meninggalkannya solat, walau qada'an walaupun ada ianya solat yang tinggal itu qada. Ketika atau meninggalkan satu syarat daripada segala syarat-syaratnya solat, li isrin ketika 10. Artinya sesudah sempurnanya 10. Ketika seorang anak telah berusia 10 tahun, dia wajib diperintahkan untuk mengerjakan sholat. Bila dia enggan tidak mau mengerjakan sholat, maka wajib dihukum, wajib dipukul. Dengan pukulan yang sudah diatur dalam syariat, yaitu pukulan ghaira mubarrih, pukulan yang tidak melukai. Karena tujuan pukul di sini bukan untuk hukuman, akan tetapi untuk ta'adduban. Bukan menghukum, tapi untuk mengajarkan. Maka pukulnya ini dikaitkan dengan pukulan yang ghaira mubarrih, pukulan yang tiada melukai. Orang tua, man marra, orang-orang yang telah disebutkan di belakang, yang bertanggung jawab
terhadap seorang anak, apabila anak itu telah berusia 10 tahun, dia meninggalkan sholat, maka anak tersebut wajib dipukul. Dengan catatan, pukulannya adalah pukulan ta'adduban, bukan pukulan untuk haddan. Dipukul bukan untuk hukuman, tapi dipukul untuk pengajaran. Maka dalam pukulan itu ada catatan pentingnya, yaitu ghaira mubarrih, pukul yang tidak melukai. Alaiha, atasnya salat, artinya atas meninggalkannya salat walau qadaan, walaupun dia tidak mau mengqadha salat yang tertinggal kemarin, wajib dipukul. Atau dia mau mengerjakan salat tapi tidak mengerjakan salah satu daripada syarat-syarat salat. Dia mau salat tapi tidak mau wudu. Dia mau salat tapi tidak mau menutup aurat dan lain sebagainya, wajib dipukul. Li'isrin, ketika berusia 10 tahun, artinya sesudah sempurnanya 10 tahun. Apa dalilnya? Lil hadisi sahihi, karena hadis yang sahih, murrus sabiyya bi salati iza balagha sab'a sinina wa iza balagha 10 sinina fadribuhu 'alaiha. Perintah olehmu akan si sabi dengan salat apabila telah sampai si sabi akan 7 segala tahun, dan apabila telah sampai si sabi akan 10 segala tahun, maka pukul olehmu akan si sabi, atasnya salat. Hadis ini menjadi dalil wajib menyuruh anak untuk salat ketika berusia 7 tahun, dan menjadi dalil wajib memukul anak yang meninggalkan salat ketika berumur 10 tahun. Kasaumin ataqahu fa innahu yu'maru bihi li sab'in wa yudrabu alaihi li 20 kasolati. Sama seperti puasa yang sanggup ianya si anak akannya puasa. Maka bahwa sungguhnya si anak itu diperintahkan akan dianya si anak dengannya puasa. Li sab'in, ketika berumur 7 tahun, dan dipukul akan dianya si anak atasnya meninggalkan puasa ketika berumur 10 tahun, sama seperti sholat. Jadi sholat wajib disuruh ketika anak berumur 7 tahun, wajib dipukul biar dia meninggalkan sholat ketika berumur 10 tahun. Demikian pula puasa. Wajib disuruh anak untuk puasa ketika berusia 7 tahun apabila dia sanggup, dan wajib dipukul anak yang meninggalkan puasa ketika berumur 10 tahun bila memang dia mampu untuk berpuasa. Wal hikmatu zalikat tamrinu 'alal ibadati liyata'awwadaha fala yatrukaha. Dan bermula hikmah demikian itu melatih atas ibadah, supaya bahwa mengadat ianya si anak akannya ibadah, maka tidak meninggalkan ianya si anak akannya ibadah. Anak ketika berusia 7 tahun dia belum baligh, sama dengan belum punya kewajiban untuk sholat. Malah ketika dia berumur 10 tahun juga belum baligh dan juga belum dibebankan dengan kewajiban sholat. Tapi kenapa juga kita wajib menyuruhnya sholat, kita wajib memukul dia bila meninggalkan sholat? Ini adalah tamrinu 'alal ibadah, latihan untuk dia agar terbiasa dengan ibadah, sehingga ketika dia telah baligh nanti, ibadah itu menjadi ringan, mudah untuk dikerjakan dan tidak akan ditinggalkan lagi. Wa bahasal adra'iyyu fi qinnin saghirin kafirin nataqa bi syahadataini annahu yu'maru nadban bis salati wa shaumi wa yuhassu alaihi ma min ghairi darbin li ya'lufal khaira ba'da buluhi wa inabal qiyasu zalika intaha. Dan telah membahas oleh Azra'i pada sahaya yang kecil, yang kafir, lagi yang mengucapkan ianya si sahaya dengan 2 kalimat syahadah. Annahu, bahwa sungguhnya si qin
itu diperintahkan akan dianya yakin akan sebagai perintah yang sunat dengan sholat dan puasa. Dan dimotivasi akan dianya yakin alaihima atasnya sholat dan puasa min ghairi darbin daripada tiada memukul supaya bahwa terbiasa ia akan kebaikan sesudah baliknya yakin sekalipun engganlah kias akan demikian intaha. Menurut Imam Az-Zura'i, bila ada seorang sahaya yang kafir karena kedua orang tuanya kafir, dia masih kecil dan dia mengucapkan 2 kalimat syahadah karena bergaul dengan anak orang Islam, maka miskin tersebut sunat diperintah untuk sholat dan sunat diperintah untuk puasa dan sunat dimotivasi dia, dibujuk dia agar mau melaksanakan sholat dan puasa. Min ghairi darbin, tapi tidak boleh memukul. Tujuannya supaya dia terbiasa melakukan kebaikan. Wa innabal qiyasu zalika, sekalipun engganlah qiyas akan demikian. Secara qiyas ini tidak dibenarkan karena dia anak kafir dan anak kafir itu sebelum balik tetap statusnya kafir walaupun dia mengucapkan 2 kalimat syahadah, dan kafir itu tidak dianjurkan untuk melaksanakan sholat. Kafir itu tidak diperintahkan untuk kita untuk mengajaknya melaksanakan sholat. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin.